Synergy Friends, kali ini kita bicara tentang negara tetangga yang cukup dekat dari Indonesia, Thailand. Ada pemberitaan bahwa Thailand situasi ekonominya memburuk dan prediksinya di tahun 2025 ini ekonominya akan semakin buruk. Dan yang lebih wow lagi, kabarnya situasi yang buruk itu bisa merembet ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi mirip-mirip krisis finansial tahun 97 lah. Nah, benar atau tidak? Yuk, teruskan. Pertama kita samakan dulu pengetahuan tentang Thailand ya. Jadi di tahun 97, Thailand itu punya utang yang sangat besar. Dan utang itu berasal dari luar negeri. Awal mulanya karena pemerintah Thailand punya kebijakan untuk meliberalisasi atau membebaskan bank-bank di Thailand untuk meminjam dana dari luar negeri. Bank-bank Thailand yang bebas menyediakan utang buat perusahaan-perusahaan Thailand itu ternyata meminjam dalam bentuk dolar. Alhasil karena baht dipatok terhadap US dollar, padahal utangnya besar, Thailand kena spekulasi investor global. Dan para spekulan ini pada dasarnya ingin menguji ketahanan dana cadangan devisa Thailand. Jadi problemnya kalau tiba-tiba pinjaman bank ini ditagih, pemerintah Thailand bisa nggak mempertahankan nilai baht? Ternyata tidak, ambruklah si baht. Spekulasi yang sama juga dilakukan terhadap rupiah, ringgitnya Malaysia, pesonya Filipina, yennya Jepang, dan juga wonnya Korea. Jadi karena memang pada masa itu mata-mata uang di kawasan kita dipatok terhadap US dollar. Itulah cerita singkatnya tahun 97. Kalau sekarang gimana? Bedanya tahun 97 dengan sekarang, mata uang negara-negara di Asia tidak lagi dipatok terhadap US dollar. Jadi sistemnya nilai mata uang mengambang. Jadi kalaupun ada kejutan terhadap nilai tukar mata uang negara di kawasan, sumbernya sebenarnya bukan dari ekonomi makro di dalam negara itu sendiri, tapi juga dari kondisi eksternal, seperti misalnya pukulan dari negara-negara yang menjadi mitra dagang mereka, salah satunya Amerika Serikat. Amerika Serikat kali ini menetapkan bahwa negara-negara yang dianggapnya menyusahkan perekonomian Amerika, khususnya yang bikin defisit, dan menuntut sumbangan rutin untuk kerjasama dalam jumlah besar, itu akan mengalami tekanan. Nah, di sisi itu tuh Thailand rentan karena dua faktor. Pertama, Thailand adalah major non-NATO ally untuk Amerika Serikat. Artinya buat Amerika Serikat, dia sekutu yang penting, meskipun dia bukan anggota North Atlantic Treaty Organization yang ada di Eropa itu. Status ini sebenarnya diberikan Amerika ke Thailand tahun 2003. Dan dengan Thailand, Amerika punya kesepakatan, ya setidaknya di masa lalu ya sebelum Donald Trump berkuasa untuk kali kedua, agar Amerika Serikat rutin memberikan bantuan militer, berbagi informasi militer, melakukan pelatihan bersama. Bahkan pelatihan militer Amerika dan Thailand tidak kurang dari 400 kali per tahun. Budgetnya 3 miliar dolar per tahun. Apakah Donald Trump akan merasa bahwa dana yang dihabiskan untuk Thailand ini terlalu besar? Kalau Trump menganggap ini sebagai beban, maka bisa jadi Thailand harus menanggapi pukulan dari pemerintah Trump. Berdasarkan survei dari University of Thai Chamber of Commerce pada bulan September 2024, rata-rata utang per rumah tangga di Thailand adalah 606.378 baht atau ya sekitar 276 juta rupiah lah ya. Dan angka ini ternyata meningkat atau naik sekitar 8,4% dari tahun sebelumnya. Dan angka ini adalah utang tertinggi sejak survei yang pertama dilakukan tahun 2009. Artinya, tingkat konsumsi masyarakat Thailand berkurang. Karena utang yang sudah besar itu, rata-rata berarti orang Thailand nggak mungkin menghabiskan uang untuk jalan-jalan, beli mobil, atau rumah. Nah, selain itu, secara makro, nilai ekspor produk pertanian dan mobil dari Thailand juga diprediksi akan anjlok di tahun 2025. Padahal kita tahu ya, perekonomian Thailand ditopang oleh ekspor. Nilai ekspor Thailand itu mencapai 65% dari PDB. Wah, besar sekali itu. Dan memang kalau dilihat pasar domestik Thailand kan tidak sebesar Indonesia. Tidak bisalah mereka menyerap produk-produk yang dibuatnya sendiri. Beras misalnya, ekspornya diperkirakan akan turun sampai 25%, sementara mobil juga akan turun di tahun 2025 sebesar 18%. Nah, dalam situasi ekonomi yang melambat tersebut di dalam domestiknya Thailand, kalau Trump mengajak berantem si Thailand, bisa berabe kan? Dulu saat Donald Trump jilid 1, Trump aman tuh sempat berjumpa sama Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha di Washington DC.
Dan saat itu Amerika Thailand kompak banget gara-gara urusan Laut Cina Selatan. Keamanan di Semenanjung Korea, bantuan kemanusiaan untuk Myanmar bahkan dibicarakan di antara mereka. Nah sekarang Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, baru bertelepon aja nih dengan Trump. Mudah-mudahan ya komunikasi antar mereka menjadi lebih baik. Problem yang kedua, Thailand ternyata punya relasi yang juga sangat dekat dengan Tiongkok. Nah, kalau ini dimasalahkan, bisa berabe. Misalnya, Thailand punya sejumlah perjanjian dagang eksklusif dengan Cina atau Tiongkok, misalnya soal penggunaan mata uang baht dan yuan untuk perdagangan dan investasi antar kedua negara sejak 2011. Lalu baru-baru ini Thailand bergabung menjadi mitra BRICS di bulan Januari 2025. China juga sejak 2023 tercatat sebagai investor terbesar Thailand, khususnya untuk ekonomi digital, mobil listrik, energi terbarukan, dan aneka jenis sektor manufaktur. Thailand boleh dikatakan lagi deg-degan ya, karena selama 8 bulan terakhir di 2024, ternyata Thailand perdagangnya surplus terhadap Amerika Serikat. Kan Donald Trump udah bilang, negara mana yang menyusahkan Amerika secara perdagangan akan bisa kena pukul. Misalnya saja nih, kalau ternyata Amerika bukan memukul Thailand langsung, tetapi memukul Cina. Nah, problemnya produk Cina kan berarti akan banjir di pasar-pasar Thailand. Kenapa tuh? Ya gara-gara Cina nggak bisa jualan lagi ke Amerika. Mau dibuang kemana selain ke Thailand? Artinya perekonomian Thailand akan makin seret tuh. Susah ekspor, produk Cina juga makin banjir di Thailand. Artinya Synergy Friends, penyebab ketidakstabilan dalam ekonomi Thailand tidak seperti dulu tahun 97, tetapi ada faktor-faktor eksternal, seperti misalnya faktor Trump. Sebesar apa krisisnya, seberapa parah akibatnya, apakah itu akan merembet ke negara lain di Asia, sebenarnya sangat tergantung dari apa yang akan dilakukan Trump terhadap negara-negara yang menjadi mitra penting buat Amerika Serikat. Nah, itu POV saya. Apa POV kamu? Tulis ya di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.